Welcome back. Today is Monday, June 15th. Selamat datang kembali. Hari ini hari Senin, 15 Juni, dan bersama kita ada Profesor Jeffrey Sachs untuk membahas apakah mungkin saja perdamaian bisa terjadi di Iran. Terima kasih sudah bergabung. Kita lihat sekarang, Trump mengumumkan bahwa sebuah kesepakatan telah dicapai. Jadi tentu saja kita ingin bersikap optimis, tapi bagaimana Anda melihat kesepakatan ini? Seberapa kuat dan berkelanjutan menurut Anda? Karena ini berarti ada beberapa konsesi yang cukup berat. Saya tahu banyak orang di Amerika Serikat dan mungkin juga sebagian besar di Israel tidak menginginkan hal ini. Jadi kalau kita tambahkan fakta bahwa Amerika Serikat tidak punya rekam jejak yang baik dalam melaksanakan perjanjian semacam ini, terutama dengan Iran, bagaimana Anda bisa menjelaskan optimisme ini sekarang? How justify this optimism now? Well, of course, we have to be extremely cautious. Tentu saja, kita harus sangat berhati-hati karena rincian dari apa yang katanya sudah ditandatangani. Dan sekarang semua pihak, yaitu Iran, Amerika Serikat, dan para mediator dari Pakistan sudah mengatakan bahwa sebuah kesepakatan telah ditandatangani. Itu belum kita ketahui detailnya. Prosesnya juga berlangsung dalam beberapa tahap. Dan dari sedikit yang kita tahu sejauh ini, kesepakatan itu bisa saja dengan mudah gagal. Jadi, apa yang sebenarnya kita tahu? Kita tahu bahwa ketiga pihak itu telah menyatakan akan ada gencatan senjata. Dan tiga pihak yang membicarakan hal ini adalah dua pihak yang berkonflik, yaitu Amerika Serikat dan Iran, serta pihak ketiga sebagai mediator, yaitu Pakistan. Kesepakatan ini tidak melibatkan Israel. Jadi sejauh yang kita tahu, Israel bukan pihak resmi dalam perjanjian ini. Perjanjian ini tampaknya menyerukan diakhirinya permusuhan. Dalam pengumuman dari pihak Pakistan, istilah yang mereka gunakan adalah penghentian permanen terhadap permusuhan. Perjanjian ini tampaknya akan dijalankan dalam dua tahap besar. Tahap pertama adalah membuka kembali Selat Hormuz serta perdagangan minyak dan gas internasional. Tahap kedua berkaitan dengan isu nuklir. Dari pengumuman yang ada, nampak strategi tinlanyu di Triton ngelop Amerika Serikat terhadap Iran, seperti soal sistem rudal atau dukung Iran terhadap kelompok lain selain Hizbullah. Jadi tampaknya ini adalah kesepakatan dua tahap. Pertama, membuka Selat Hormuz. Kedua, selama 60 hari berikutnya, melakukan negosiasi untuk mencapai semacam penyelesaian soal isu nuklir. Dalam kesepakatan itu, Iran akan, dalam arti tertentu, secara permanen tidak memproduksi atau memperoleh senjata nuklir, baik lewat pembelian maupun cara lain. Sebagai gantinya, Amerika Serikat dan negara-negara lain akan mencabut sanksi ekonomi internasional. Itulah kerangka dasarnya. Di dalamnya ada banyak pernyataan, tapi tidak banyak kejelasan. Misalnya, bagaimana Selat Hormuz akan dikelola ke depan. Dari pihak Iran, tampaknya mereka mengatakan bahwa selat itu bukan perairan internasional. Menurut mereka, itu adalah jalur air yang dimiliki bersama oleh Iran dan Oman. Dan keduanya akan berbagi tanggung jawab atas pengelolaannya. Apakah hal itu tercantum dalam perjanjian atau tidak, kita belum tahu. Presiden Trump mengatakan tidak akan ada biaya tol yang dikenakan, dan mungkin itu salah satu syarat dalam perjanjian tersebut. Karena sebelumnya, Iran menuntut biaya $1 per barel minyak untuk kapal yang melintas, dan mungkin sekarang hal itu sudah dihapus. Di sisi lain, ada pernyataan bahwa Amerika Serikat akan mencairkan aset-aset Iran yang sebelumnya dibekukan, dan angka yang disebutkan adalah $25 miliar. Aset yang mana? Kenapa? Bagaimana? Siapa yang membekukannya? Berdasarkan kewenangan apa Amerika membekukan aset-aset itu? Apa sebenarnya yang sedang dihitung di sini juga belum jelas. Tapi tampaknya ada semacam kesepakatan, di mana lalu lintas fisik akan dibuka kembali, mungkin secara simbolis atau bahkan lebih dari itu. Kendali Iran dan Oman atas selat tersebut akan tetap berlanjut. Dan kalau rumor itu benar, biaya tol tidak akan dikenakan untuk perdagangan minyak dan gas. Tapi di sisi lain, Amerika Serikat akan mencairkan kembali sejumlah besar aset yang sebelumnya dibekukan. Sekarang,
Israel tidak termasuk dalam kesepakatan ini. Dan tentu saja pemerintahan Netanyahu tidak akan setuju dengan salah satu poin penting dari kesepakatan itu, yaitu bahwa kesepakatan ini mencakup penghentian pertempuran di Lebanon. Apa yang sebenarnya disepakati terkait Lebanon juga belum jelas. Tapi kalau kita melihat pengalaman sebelumnya, dan seharusnya memang begitu, Israel mungkin akan mencoba melemahkan atau bahkan menggagalkan kesepakatan itu dengan terus melakukan pengeboman di Lebanon, atau mencari alasan, misalnya dengan mengklaim bahwa Hizbullah menembakkan drone atau rudal ke wilayah Israel, dan kemudian pengeboman di Beirut akan berlanjut. Or missile into Israel, and now the bombing of Beirut will continue. And all of this is to say that this is Semua ini pada dasarnya menunjukkan bahwa situasinya sangat rapuh. Intinya, sejauh yang bisa kita pahami, keadaan sekarang kurang lebih kembali seperti sebelum serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pada tanggal 28 Februari. Mungkin ada beberapa perubahan penting, misalnya soal kendali resmi atas selat, atau mungkin ada pencairan sebagian aset Iran, atau mungkin juga tidak. Maaf kalau terdengar samar, tapi media utama kita bahkan tidak berusaha menjelaskan isi perjanjian itu. Kita hanya punya sedikit laporan dari media Iran, dan selain itu, banyak detail yang masih belum jelas. Saya rasa ada satu hal besar yang bisa kita katakan, bahkan di tahap ini, perang ini sama sekali kan apa-apa, tidak berguna, bodoh. It was useless. It was stupid. It was a Mossad operation. Itu adalah operasi Mossad yang pada dasarnya dijual ke Amerika Serikat. Operasi itu menewaskan banyak orang dan menimbulkan banyak kerugian. Ini adalah akibat dari orang-orang yang pada dasarnya tidak bertanggung jawab memegang kendali, baik di Israel maupun di Amerika Serikat. Tidak ada satupun hal baik yang muncul dari situ. Tidak sedikit pun pencapaian yang bernilai bagi Amerika Serikat. Israel justru melemah, terutama secara diplomatik. Sudah berapa kali Trump sendiri menyebut Netanyahu gila dengan kata-kata kasar, termasuk lagi kemarin. Citra Israel di mata dunia, dan memang seharusnya begitu, kini berada dalam kondisi yang benar-benar buruk, karena Israel pada dasarnya adalah negara pembangkang dan negara pembunuh yang terlembagakan. Dan cara Israel bertindak sungguh memalukan. Jadi Israel jelas adalah pihak yang kalah. Amerika Serikat setelah stallage duting yedun Silium hin spolfers and forward fening. Strength and invincibility in all of this. I wouldn't say Iran is the winner, though it's bad. Saya tidak akan bilang Iran adalah pemenangnya. Negara itu babak belur. Mereka kehilangan ribuan nyawa dan kerugiannya mencapai puluhan miliar dolar. Perang kadang hanya menghasilkan pihak yang sama-sama kalah. Dan itulah yang terjadi di perang ini. Ini perang yang sama-sama rugi, dilancarkan dengan bodoh oleh Israel dan Amerika Serikat. Tidak ada satupun hasil nyata yang dicapai. Apakah perang ini benar-benar sudah berakhir? Tentu saja masih harus dilihat. Ini jelas bukan hari baru di Timur Tengah seperti yang dikatakan para pengikut Trump. Tapi mungkin saja gencatan senjata yang rapuh ini bisa bertahan. Kotak masuk saya sudah penuh dengan orang yang bilang, semuanya akan hancur dalam waktu 48 jam. Mereka menyebutnya alasan palsu, tipu muslihat. Saya sendiri tidak akan sejauh itu menarik kesimpulan seperti itu. Kedua pihak, Iran dan Amerika Serikat, sama-sama punya alasan kuat untuk menghentikan pertempuran. Jadi mungkin pertempurannya akan berhenti. Israel sepertinya tidak pernah berhenti berperang. Tapi Israel sekarang sedang berada dalam kondisi runtuh secara terbuka, kalau dilihat dari dukungan yang mereka punya di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Jadi mungkin kali ini Israel tidak akan menggagalkan perdamaian. Karena mungkin apa yang Trump ucapkan secara terbuka, bahwa maaf, kau benar-benar gila, itu kutipan langsung dari Presiden Amerika Serikat, bukan kata-kata saya. Mungkin itu mencerminkan kenyataan bahwa dengan situasi politik Amerika seperti sekarang, dengan pemilu yang akan datang, dan dengan tingkat dukungan Trump yang terus menurun tajam, suasananya memang tidak mendukung Israel untuk kembali memainkan permainan berbahaya seperti biasanya. Disastrous games.
Well, you mentioned this vagueness. Nah, kamu tadi menyebut soal ketidakjelasan tentang apa saja yang akan termasuk dalam kesepakatan itu. Menurut saya, hal itu memang hampir tidak bisa dihindari sekarang, karena ada banyak konsesi yang menyakitkan. Misalnya, di Selat Hormuz, mereka bilang, ya, tidak akan ada pungutan tol. Tapi istilah tol itu sendiri mengisyaratkan biaya masuk semata. Sementara akan ada biaya lain yang mungkin lebih ke arah dukungan operasional. Secara hukum, itu bukan hal sepele. Artinya, biaya mencakup bantuan navigasi, operasi penyelamatan, perlindungan lingkungan, dan berbagai isu keamanan lainnya. Jadi memang ada perbedaan hukum antara tol dan biaya. Tapi pada akhirnya, biaya seperti itu tidak ada sebelum perang ini, dan akan ada setelahnya. Jadi jelas, itu adalah konsesi sebuah kerugian, dan itu akan sulit diterima. Cara dia berbicara tentang perang ini dan hasilnya selama beberapa bulan terakhir membuat saya berpikir, ik zijn Argentinians het no permit steun, die ik wongkede met berndak channel ding. Bisa dibereng, situ sensory ladang dro. It would be a minefield. Yeah, and two kinds of opposition, of course. We have the Zionist lobby. Dan tentu saja ada dua jenis oposisi. Kita punya lobi Zionis yang akan secara terbuka menyerang kesepakatan ini sebagai bentuk menyerah pada kejahatan. Dan nanti kalau media kita akhirnya mau membahasnya, dan kalau masih ada beberapa politisi di negeri ini yang tidak menyedihkan, mereka pasti akan bertanya-tanya apa sebenarnya yang baru saja terjadi. Kenapa kita melakukan ini? Perang macam apa yang konyol ini? Diluncurkan sepihak oleh Presiden Amerika Serikat tanpa dukungan publik, tanpa dukungan dari Kongres, tanpa penjelasan yang jelas. Di awal, dikatakan tujuannya adalah perubahan rezim dan penyerahan tanpa syarat dengan berbagai klaim yang dibuat, tapi tidak satu pun yang tercapai. Jadi dalam hal ini tentu saja pantas ada kritik, dan kritik itu pasti akan muncul. Tapi jelas, kita juga belum sampai pada akhir pengaruh lobi Zionis di Amerika Serikat. We certainly are not at the end of the Zionist lobby in the United States either. Yeah. Well, I think people always Ya, saya pikir orang sering terjebak dalam perang-perang seperti ini karena cara wacana politik berjalan sekarang. Maksud saya, waktu mereka menyerang Iran, logikanya kira-kira begini. Kalau kamu mendukung, berarti kamu pro-Israel. Kalau kamu tidak mendukung, berarti kamu pro-Iran. Begitulah cara orang berbicara. Tidak ada yang mulai dari pertanyaan dasar, apa yang ingin kita capai, dan bagaimana cara mencapainya, sebuah strategi yang nyata. Dan hal yang sama terjadi dengan perang melawan Rusia. Bahasa yang dipakai juga begitu. Kalau kamu mendukung tindakan tertentu, itu langsung dianggap menunjukkan apakah kamu pro atau kontra, pro-Rusia atau pro-NATO. Tapi pada akhirnya, posisi kamu tidak berarti apa-apa kalau tujuanmu sendiri tidak bisa tercapai. Dan sulit sekali menjelaskan kenapa perang ini sejak awal disebut pro-Amerika atau pro-Israel. Karena sebenarnya, perang itu tidak melayani kepentingan mereka. I think a couple more things I would add. First, Saya rasa ada beberapa hal lagi yang perlu saya tambahkan. Pertama, di cabang eksekutif Amerika Serikat, tidak ada norma yang benar-benar membatasi perang. Dan tentu saja hal itu juga tidak ada di benak Trump. Jadi gagasan bahwa seseorang bisa mengebom suatu tempat, membunuh orang, atau melakukan pembunuhan politik, itu sudah dianggap hal yang normal. Tidak ada satupun pejabat Amerika yang akan berkata, oh, tapi piagam PBB tidak mengizinkan itu. Kalimat seperti itu tidak pernah ada. Kita dipimpin oleh orang-orang dengan mentalitas gangster. Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan, loloslah sejauh yang kamu bisa. Siapapun yang tidak begitu dianggap bodoh. Jangan jadi naif. Tidak ada hukum internasional. Jadi pertama, memang tidak ada norma yang melarang hal-hal seperti ini. Tidak ada dorongan moral, tidak ada kewajiban hukum, tidak ada kebutuhan untuk membenarkan tindakan selain demi kemenangan itu sendiri. Lalu muncul pertanyaan yang praktis. Apakah ini akan berhasil? Pragmatic question, will this succeed? And I think it's probably the case. Dan saya rasa, mungkin memang begitu keadaannya. Trump sedang dalam euforia, atau bisa dibilang delusi, setelah urusan dengan Venezuela. Di situ terjadi semacam operasi rahasia antara CIA dan pemerintah Venezuela, yang sepakat untuk menyingkirkan presiden negara itu secara paksa. Rezimnya tetap ada, tapi pemerintahannya berubah dan politiknya juga ikut bergeser. Itu menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk mencabut sanksi yang sebelumnya dijatuhkan ke Venezuela, dan mulai mengimpor minyak Venezuela ke Amerika.
Sementara itu, Venezuela sendiri sedang sangat butuh uang tunai. Jadi mereka ikut saja dalam kesepakatan itu. Dan saya pikir, langkah Iran itu sebenarnya bukan dimaksudkan untuk memicu perang, tapi hanya untuk operasi satu hari saja. Dan semua yang kita tahu tentang hal itu menunjukkan satu hal, bahwa memang ada rencana untuk memasang seorang pemimpin. Trump sendiri bilang begitu, habisi kepemimpinan, potong kepala, dan besok semuanya akan baik-baik saja. Jadi ini juga menunjukkan perilaku orang-orang yang sangat naif dan sangat arogan. Menurut saya, ini memperlihatkan betapa politik di Amerika Serikat benar-benar sudah rusak. Lembaga-lembaga kita tidak berfungsi. Kita tidak punya mekanisme pengawasan kelembagaan. Kita tidak punya Dewan Keamanan Nasional yang benar-benar bekerja atau sistem keamanan nasional yang berfungsi. Dan jelas, kita juga tidak lagi punya republik dalam arti tatanan konstitusional, di mana Kongres seharusnya memegang kendali, baik dengan menyatakan perang, mengawasi tindakan cabang eksekutif, maupun mengatur lewat anggaran. Kita sama sekali nggak punya hal seperti itu. Sekarang yang menjalankan semuanya cuma sekelompok kecil orang dengan mentalitas geng. Rencana mereka gagal total. Akibat kegagalan operasi satu hari itu, mereka sekarang menghadapi banyak batasan. Menurut saya ini sebenarnya cuma upaya untuk mencari jalan keluar. Bukan penyerahan diri, tapi juga bukan kemenangan. Ini justru menunjukkan betapa sia-sianya semua tindakan bergaya geng itu. Dan betapa besar dampaknya bagi semua orang, terutama bagi rakyat Iran. 160 siswi tewas pada hari pertama serangan di Minab. Ini bencana buat semua pihak. Satu-satunya pihak yang nggak kena bencana justru perusahaan teknologi besar. Mereka bisa menguji senjatanya, dapat kontrak baru dari Pentagon untuk sistem kecerdasan buatan, memang sempat bikin kesalahan besar seperti pembunuhan massal siswi sekolah. Divisi Saint Stefan Meritum Baik Tarif Prospin Belajaran Mesin dan Itsisten Beng sistem mereka. And the systems learning process, Palantir has won, the Israeli stock market has won. Palantir menang, pasar saham Israel juga menang. Jadi para pengobar peranglah yang keluar sebagai pemenang. Dunia justru menderita kerugian yang jauh lebih besar, baik dari sisi militer, strategi, maupun kebijakan luar negeri. Ini bukan hanya tidak berguna, tapi benar-benar sebuah kekalahan. Amerika Serikat kehilangan klaim apapun untuk melindungi negara-negara di Timur Tengah, kehilangan dominasi militernya, dan kehilangan kendali hegemoninya. Satu hal lagi, Glenn, yang ingin saya tambahkan di jam-jam awal ini saat kita mencoba menilai situasinya. Iran sebenarnya sedang sangat terpukul secara ekonomi. Blokade itu memang menyakiti mereka. Tapi lebih dari itu, Amerika Serikat sudah lama menjalankan perang ekonomi terhadap Iran. Dan perang itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Menteri Keuangan kita, Janet Yellen, juga punya cara berpikir yang sangat keras, bahkan bisa dibilang seperti gangster. We operate mess dan anything bicara mess kebijakan ekonomi Amerika, berat menghancurkan perekonomian Iran. Economic statecraft had crushed the Iranian economy, and I'm guessing that the Iranians want. Saya menduga Iran ingin semacam kesepakatan untuk melepaskan sebagian aset mereka. Menariknya, aset yang dibicarakan itu sebenarnya adalah aset yang awalnya disita secara ilegal oleh Amerika Serikat, tapi kemudian digunakan oleh AS sebagai alat tawar-menawar. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan militer Amerika memang tidak lagi punya pengaruh strategis, baik di Ukraina, di Iran, maupun di Asia Timur, seperti yang mungkin dibayangkan oleh sebagian orang Amerika. Tapi, cengkeraman AS atas transaksi internasional masih sangat kuat. Tidak bisa dibilang sepele, harus saya akui. Yang membuat saya heran adalah, kenapa negara-negara BRICS sampai sekarang belum benar-benar menemukan cara untuk sepenuhnya menghindari perang ekonomi sepihak dari Amerika Serikat. Padahal itu tindakan yang ilegal, dan sebenarnya bisa diakali. Tapi sejauh ini, AS masih terus menggunakan perang ekonominya, dan masih cukup efektif, terutama di Venezuela dan Iran. With some effect in Venezuela and in Iran. Well, you mentioned Tadi Anda sempat bilang, kalau kotak masuk Anda penuh dengan orang yang memperingatkan atau justru menyepelekan bahwa ini cuma penurunan ketegangan sementara. Dan saya rasa itu juga masuk akal.
Tapi dari yang Anda katakan barusan, apakah Anda pikir ini bisa jadi titik balik bagi Amerika Serikat? Bukan hanya soal strategi di Timur Tengah, tapi secara keseluruhan. Bukan karena ini momen kejelasan moral, tapi karena ada kesadaran bahwa peta kekuatan sudah bergeser. Maksud saya, kalau Anda mencoba melakukan segalanya, dan akhirnya malah kena imbas, pada titik tertentu Anda harus mengubah arah. Sama seperti yang saya dengar soal ketegangan antara Amerika dan Israel. Ada yang bilang itu cuma sandiwara politik, tapi saya sulit melihatnya sebagai sekadar sandiwara, mengingat bagaimana hal itu diberitakan di media Israel, dan bagaimana hal itu memicu perdebatan di Amerika. Dan lagi, hal ini juga bisa dikaitkan dengan perang melawan Rusia. Maksudnya begini, kalau perang itu tidak berhasil, pertama-tama, kalau sebuah perang tidak sukses, biasanya di Washington, mereka akan bilang, ya setidaknya kita sudah melemahkan musuh, kita sudah menghancurkan banyak hal, kita sudah menewaskan banyak orang. Tapi pada akhirnya, secara strategis, kelihatannya bukan hanya Iran, tapi juga Rusia, yang justru akan keluar sebagai pihak yang diuntungkan. Sementara NATO dan Amerika Serikat malah berada dalam posisi yang jauh lebih lemah. Ini bukan cara perang seharusnya berjalan. Menurut Anda, apakah mungkin, terutama di Timur Tengah, perang ini bisa memaksa Amerika Serikat untuk benar-benar mengubah strateginya secara mendasar? Maksud saya, pangkalan-pangkalan militernya sudah diserang, aliansinya juga terganggu. Pada titik tertentu, mereka pasti harus menyesuaikan diri dengan kenyataan, yaitu opsisnis emnarchen dutep, embrace emotuakin to for. I think, yes, at a fundamental level, the world... Saya pikir ya, pada dasarnya dunia memang sedang berubah, dan persepsi tentang kekuatan Amerika Serikat juga berubah secara nyata. Amerika Serikat tetap merupakan negara yang kuat, tapi setelah tahun 91, negara itu mengklaim posisi sebagai penguasa tunggal dunia. Mereka menyebut diri sebagai kekuatan unipolar di dunia. Secara sederhana, mereka menganggap punya hak atas seluruh dunia. Hal itu dijelaskan dengan sangat jelas oleh Zbigniew Brzezinski pada tahun 97 dalam bukunya The Grand Chessboard. Subjudul buku itu pada dasarnya adalah Preserving American Primacy, atau mempertahankan keunggulan Amerika. Gagasan utama buku itu, yang sangat berpengaruh, dan bahkan lebih penting lagi, mencerminkan cara berpikir di Washington, adalah bahwa Amerika Serikat harus menguasai kawasan Eurasia untuk bisa menguasai dunia. To ensure control over the world. And the way to keep control over Eurasia was... Dan cara untuk mempertahankan kendali atas Eurasia pada dasarnya adalah dengan melemahkan Rusia, mengepung Rusia lewat NATO, mencegah terbentuknya aliansi apapun antara Rusia, Tiongkok, dan Iran, serta memainkan negara-negara di kawasan itu agar saling berhadapan. Dengan mengambil Ukraina, itu akan menjadi poros-poros geografis bagi seluruh Eurasia, karena Rusia akan melemah. Rusia tidak akan punya pilihan lain selain berbalik ke Amerika Serikat dan Barat. Dalam buku itu, menariknya Brzezinski mengatakan bahwa begitulah how thirds dan berjenu. Amerika Serikat akan tetap dominan karena kemampuan teknologi dan ekonominya. Tapi hal itu pada dasarnya berakhir. Kebangkitan Tiongkok sendiri telah membius semuanya. Secara geopolitik, Iran, Tiongkok, dan Rusia sekarang sejalan dengan cara yang dulu dikatakan Brzezinski tidak mungkin terjadi. Secara militer, Amerika Serikat berada dalam kebuntuan. Mereka tidak bisa memaksakan kehendaknya secara militer terhadap Rusia. Bahkan terhadap Iran pun tidak bisa. Itu salah satu pelajaran yang sangat jelas dari situasi ini. Tidak ada kemungkinan sama sekali Amerika bisa memaksakan kehendaknya secara militer terhadap Tiongkok. Saya rasa mungkin Amerika Serikat sudah menyadari hal itu di ketiga kawasan tersebut. Di Ukraina, mereka mulai melepaskan diri dari perang di sana. Terhadap Tiongkok, Trump secara cukup terbuka mengatakan soal Taiwan, bahwa mereka tidak ingin perang, tidak ingin Taiwan memproklamasikan kemerdekaan, dan mereka menahan penjualan senjata ke Taiwan untuk sementara waktu. Kurang lebih begini yang dia katakan saat meninggalkan Beijing setelah KTT tahun lalu. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita pada Tiongkok.
Jadi dalam arti tertentu, saya pikir yang terlihat sekarang adalah bahwa Amerika Serikat tidak memiliki kendali hegemonik atas wilayah luas di Eurasia. Maaf, maksud saya terutama di Asia dan di bagian Eurasia yang bukan Uni Eropa. Jadi saya harus hati-hati. Amerika masih punya pengaruh, masih punya kemampuan untuk menimbulkan tekanan dan menjatuhkan sanksi, tapi tidak bisa memaksakan kemenangan militer. Dan saya rasa kemampuan Amerika untuk memaksakan sanksi ekonomi atau tekanan pun makin lama makin berkurang. Meskipun saya harus bilang, hal itu masih punya peran dalam apa yang kita lihat sekarang terkait Iran. Kalau saya boleh mengungkapkannya dengan istilah kuno, Kekaisaran Romawi dulu adalah kekaisaran yang terus melakukan ekspansi, mulai dari masa Augustus sampai abad pertama Masehi. Tapi kemudian mereka mencapai batasnya. Tentu saja batas itu pertama kali terasa di Germania, dalam pertempuran hutan Teutoburg. Saat Kekaisaran Romawi memutuskan untuk tidak menaklukkan Germania, dan kekalahan pahit itu terjadi cukup awal, kalau saya tidak salah ingat, sekitar tahun 9 Masehi. Setelah itu orang Romawi berkata, kita tidak akan benar-benar berperang di Germania lagi, kita akan bertahan di garis pertahanan. Lalu ketika Hadrian naik takhta, sekitar tahun 117 Masehi, dia berkata, kita sudah mencapai batas kekaisaran. Kita akan hidup damai, atau mungkin hanya bertempur sedikit perbatasan, sekadar bentrokan kecil. Tapi kita tidak akan memperluas wilayah lagi. Kalau saya boleh membuat perbandingan yang agak kasar, mungkin di Washington mereka bisa belajar hal yang sama. Berhentilah. Kalian tidak bisa mengendalikan, memecah, melemahkan, atau mengalahkan Rusia. You cannot control, divide, weaken, or defeat Russia. You can't control the Middle East. Kita tidak bisa mengendalikan Timur Tengah secara hegemonik, apalagi Asia Barat dengan Persia atau Iran saat ini, dan tentu saja tidak dengan Tiongkok. Tapi itu bukan berarti permainan ini akan berhenti. Seperti yang disebut oleh Menteri Keuangan kita Janet Yellen, economic statecraft atau penggunaan alat-alat ekonomi yang kasar dan bahkan ilegal akan terus berlanjut. Tapi saya rasa Glenn kamu benar. Pada dasarnya, di 3 wilayah utama yang pernah dibicarakan sendiri oleh Brzezinski, antara Amerika Serikat dan Rusia, Amerika Serikat dan Iran, serta Amerika Serikat dan Tiongkok, batasnya sudah tercapai. Orang seharusnya melihat pengalaman dari perang di Ukraina, krisis ini, perang yang bodoh dan tidak berguna dengan Iran, serta perang dagang yang gagal dengan Tiongkok, sebagai bukti bahwa Amerika jelas bukan lagi kekuatan tunggal di dunia. Amerika jelas bukan hegemon global. Ia tidak lagi punya kendali atas dunia, mungkin hanya dari garis bujur 40 derajat timur sampai ke Samudra Pasifik ke arah Tiongkok. Dan mungkin dari situ, Amerika doesn't put us see. And maybe it will learn some lessons, stop being so. Berhentilah bersikap seperti gangster, karena pada dasarnya Amerika Serikat sudah lama memakai cara-cara seperti gangster untuk memperluas, memperpanjang, dan memperkuat kekuasaannya. Tapi gaya gangster itu cepat kehilangan daya. Nggak ada kerjasama, nggak ada kepercayaan, nggak ada rasa hormat, nggak ada kekuatan sejati yang lahir dari situ, hanya taktik dan manuver. Dan saya pikir Amerika Serikat kembali terlihat seperti itu sekarang. Amerika masih kuat dan masih sangat keras di wilayah kita sendiri. Peristiwa hari ini bisa saja diikuti oleh invasi ke Kuba kapan saja. Kita bisa melihat hal-hal yang lebih buruk lagi. Amerika belum berubah menjadi negara yang baik hati, patuh hukum, dan menghormati tatanan internasional. Ia tetap menjadi negara yang keras kepala, kejam, dan bergaya gangster, sebuah imperium dengan pola pikir Washington. Tapi sekarang, batas-batas kekuatannya mulai lebih dipahami. Berterai di kimi word basis. Nezelest, seni weseskeri. And certainly they are very much disliked. Well, on the unipolar moment, though, I think Kalau bicara soal momen unipolar, menurut saya kritik utama di tahun 90-an adalah bahwa momen unipolar itu pasti bersifat sementara. Karena Amerika Serikat akan kelelahan sendiri, dan hal itu justru mendorong para lawannya untuk bersama-sama menyeimbangkan kekuatan Amerika. Sekarang, perang melawan Rusia malah membuat Rusia semakin dekat dengan Tiongkok. Perang melawan Iran juga membuat Iran makin dekat dengan Rusia dan Tiongkok. Jadi, pada titik tertentu, menurut saya kita harus mengambil pelajaran
bahwa perdamaian hegemonik itu tidak mencerminkan kenyataan. Dan ketika kebijakan tidak mencerminkan kenyataan, akibatnya bisa sangat dising. Consequences. Exactly, Glenn. And I think there are two things that people should. Betul sekali, Glenn. Menurut saya ada dua hal yang perlu diingat soal ini. Pertama, soal keseimbangan. Kalau kita menekan terlalu keras pihak lawan, mereka bisa justru bersatu dan akhirnya kita tidak sekuat yang kita kira. Yang kedua adalah mitos tentang dominasi teknologi Amerika Serikat. Mitos ini masih terus hidup, terutama di pasar saham Amerika. Tapi gagasan bahwa pada akhirnya, dan Brzezinski sudah mengatakan ini dengan sangat jelas pada tahun 97, bahwa Amerika akan menang karena teknologi Barat lebih unggul, dan negara lain mau tidak mau harus menerima kenyataan itu, entah di medan perang atau di bidang ekonomi. Dan sebenarnya, itulah salah satu alasan utama kenapa masa unipolar itu gagal. Reason for the failure of the unipolar moment, China absolutely competes and in many Tiongkok benar-benar bersaing, dan dalam banyak hal bahkan melampaui Amerika Serikat secara teknologi di berbagai bidang yang sangat luas. Tapi ini bukan cuma soal itu. Lihat saja Iran. Ini negara yang canggih, mampu membuat persenjataan yang juga canggih, dan hal itu sama sekali tidak dipahami atau dirasakan di Washington. Hal yang sama terjadi dengan Rusia. Teknologi sudah menyebar. Senjata canggih, teknologi digital, kecerdasan buatan, semua itu lagi milik eksklusif Elon Musk, Palantir, Israel, atau Amerika Serikat. Inilah teknologi global yang sudah tersebar ke banyak pusat kekuasaan, dan ada banyak orang pintar di banyak tempat. Jadi, gagasan bahwa kendali utama hegemoni Barat terletak pada keunggulan teknologinya sudah saatnya disingkirkan. technological superiority needs to be put aside. And if it were put aside, there would not only be peace and mutual. Dan kalau hal itu disingkirkan, bukan cuma akan ada perdamaian dan saling menghormati, tapi juga keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar. Karena salah satu hal yang benar-benar saya tolak, dan sebetulnya saya bisa saja menertawakannya kalau saja tidak begitu menyedihkan, adalah kenyataan bahwa ekonomi global sekarang dikuasai oleh para ahli strategi militer. Mereka melihat perdagangan dan keuangan bukan lagi sebagai sarana untuk saling menguntungkan dan mendorong kemajuan ekonomi, tapi sebagai senjata strategis. Jadi saya ingin para ekonom yang percaya pada perdagangan terbuka, keuangan terbuka, dan manfaat bersama, merebut kembali alat-alat ini dari para pejuang ekonomi seperti Menteri Keuangan kita dan yang lainnya, juga Menteri Perdagangan dan para perwakilan dagang kita, yang membangun seluruh aspek seolah itu medan perang. Everything about the economy in warfare terms. Thank you for taking the time. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sebenarnya, kalau boleh saya tambahkan satu hal, saya rasa apa yang Anda katakan tentang teknologi itu cukup penting. Karena hal itu menunjukkan bahwa perang-perang ini bukan hanya menandai berakhirnya era hegemonik pasca Perang Dingin, tapi juga berakhirnya berabad-abad dominasi teknologi Barat. Dan bisa dibilang juga kepemimpinan internasional mereka selama sekitar 500 tahun sejak Ketatan Maritim Barat mulai menghubungkan Pulau Dunia. Jadi, ini memang masa silang menarik. Thanks bank. So, thank you very much again. Of course. Lihat saja. Sampai jumpa lagi ya dalam waktu dekat. Terima kasih banyak. A lot.